Kami yakin sekali Prof. Yusril mengetahui persis bagaimana suasana kebatinan rakyat saat ini. Tapi dengan tenggat waktu tuntutan Prof. 1 tahun, apakah itu hal yang mustahil untuk mewujudkan reformasi politik, Prof. Yusril? Maksudnya tuntutan 1 tahun bagaimana? Tuntutan apa maksudnya nih? Tuntutan reformasi politik, kemudian partai politik semua ditindaklanjuti, baik itu eksekutif maupun legislatif. Betul. Ya memang ada yang segera dapat dilakukan. Ada yang memang perlu waktu, ya ada mungkin perlu waktu setahun atau waktu beberapa tahun. Tapi yang tidak-tidaknya apa yang sudah disuarakan itu bagi pemerintah ini kan masih lebih kurang 4,5 tahun lagi dari sekarang ini, dan tentu waktunya tidak terlalu panjang. Seperti untuk melakukan reformasi bidang politik memang harus segera dilakukan, mempersiapkan undang-undang perubahan partai politik, undang-undang tentang sistem pemilu, undang-undang tentang DPR itu sendiri, itu memang harus segera dilakukan sehingga pemilu yang akan datang kita harapkan itu betul-betul pemilu yang ideal, yang kita harapkan ya kalau tidak seperti pemilu 55 ya paling tidak seperti pemilu tahun 99 yang kita rasakan betul-betul mampu untuk mengartikulasikan demokrasi dalam kehidupan masyarakat kita ini, yang terhadap hal-hal yang memang segera harus dilakukan seperti tuntutan untuk reformasi pada institusi kepolisian. Itu kita tentu melakukan evaluasi, kita juga melakukan satu otokritik ya terhadap aparat kepolisian kita sendiri. Kalau yang salah memang harus kita perbaiki, kalau yang melakukan satu tindak pidana juga kelalaian mengakibatkan orang lain mati ya kita tindak juga. Dan saya kira tekad seperti itu kita lakukan secara fair dan adil. Ya tentu hal-hal seperti ini didengar oleh Pak Presiden dan beliau juga memberikan satu arahan ya dalam sidang kabinet ya supaya kita bersikap fair dan objektif, yang mengambil satu langkah hukum yang tegas. Mereka yang salah kita tindak, tapi kita juga melakukan evaluasi terhadap aparat kita sendiri ya kalau mereka melakukan abuse of power, mereka bertindak berlebihan yang tidak seharusnya seperti itu, tapi dilakukan seperti itu dan sebagainya, itu kita melakukan evaluasi juga ke dalam sehingga kita pun mendengar suara rakyat dan kita juga melakukan evaluasi terhadap internal pemerintahan dan aparat penegak hukum kita sendiri. Baik, ini ada yang sedang ramai berbicara soal sistem pemilu. Prof. Yusril mengatakan sekarang ini bikin orang, saat ini sistem pemilu kita membuat orang yang berbakat itu bisa kalah sama yang populer, sama artis. Ya. Ini maksudnya gimana? Ya karena memang sekarang ini kan tidak ada nomor urut ya, orang mau nomor 10, nomor 20, nomor 1, yang penting suara terbanyak. Dan jadi sehingga timbul persaingan antara para calon itu sendiri, bukan persaingan antar partai, tapi dalam satu partai yang sama. Misalnya calon satu daerah itu hanya ada 3 orang wakil, katakanlah misalnya provinsi A itu wakilnya di DPR cuma 3 orang. Partai itu sendiri sudah mencalonkan 6 orang, partai lain 6 orang juga, 10 partai 60 orang. Di dalam internal partai itu sendiri juga terjadi kompetisi antara sesama mereka. Dan kita tahu ya, selama pemilu kita ini sesudah pemilu 99 itu mengarah ke transaksional, kemudian orang proses politik itu tergantung berapa bayar berapa, uangnya berapa dan sebagainya. Itu yang orang yang berbakat ya, umumnya nggak punya duit, aktivis misalnya punya duit dari mana, dosen punya duit dari mana. Nah tapi kalau mereka itu orang kaya ya mereka pengusaha, mereka kontraktor di daerah ya, kemudian mereka itu selebriti populer. Yang selebriti ada yang punya duit, ada yang enggak ya. Ada aja artis-artis yang nggak punya duit begitu, oleh partai dibiayain ya, karena jadi kerjasama, partai perlu dapat wakil di DPR, artis itu juga kepengen jadi anggota DPR ya, kerjasama lah 2 orang ini ya, lalu kemudian menghasilkan DPR yang kita rasakan seperti sekarang. Itu bukan cuma DPR, kepala daerah kita juga di daerah-daerah yang mampu, yang berbakat, yang pintar, yang menyerap aspirasi rakyat, kalah sama orang yang punya duit. Nah ini yang Pak Prabowo berkali-kali mengatakan jangan sampai politik kita itu hanya membuka kesempatan bagi orang yang punya duit aja. Nah bahaya negara kita ke depan ini kalau kita seperti ini para pemimpin kita. Sepakat Prof dengan poin itu. Artinya tuntutan dari rakyat ini tidak akan mungkin diabaikan oleh pemerintah ya Prof ya? Saya berkeyakinan seperti itu. Dan kita dapat lihat juga kan apa statement Presiden, apa ucapan-ucapan Presiden, apa ucapan dan tanggapan dari para menteri kabinet menanggapi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan saya kira tidak seorang pun yang
berani mengatakan, oh saya tidak merespon, abaikan aja. Nggak mungkin ya. Kita ini semua pemerintah memegang amanat dari seluruh rakyat, dan tentu kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, dan kita tentu berkewajiban untuk segera menyerap aspirasi itu dan segera mewujudkannya. Kalau kita gagal merespon apa yang jadi keinginan rakyat itu, ya kejadian-kejadian seperti akhir Agustus kemarin itu bisa terulang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan kita tahu makin besar demonstrasi itu, makin besar unjuk rasa, makin membuka peluang pula bagi pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak murni memperjuangkan keinginan rakyat, tapi keinginan mereka sendiri untuk mengacaukan keadaan, yang melakukan kerusakan sehingga kita setback secara ekonomi, hanya kita tertinggal lagi ya. Ini kan mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1998 ya. Pada waktu itu kita tuh hampir-hampir sudah menjadi Asian Tiger ya, menjadi kekuatan ekonomi yang penting di kawasan Asia, atau kita terhempas ya dengan kasus krisis moneter yang kemudian berdampak ke bidang-bidang yang lain. Saya, Pak Prabowo Subianto, Pak Wiranto, Pak Safri Samsudin itu orang-orang yang tersisa dari 98 itu yang secara langsung ya menangani apa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya kira sebagian besar yang ada di pemerintah sekarang, di kabinet sekarang memang generasi baru. Tapi orang seperti Pak Prabowo, Pak Safri, Pak Wiranto, dan lain-lain itu orang yang sama-sama menghadapi tahun 98 itu dan paham keadaan pada waktu itu, dan tentu tidak ingin mengulang hal-hal seperti itu. Ya saya mungkin yang paling muda di antara beliau-beliau itu yang masih aktif dalam politik ya. Pak Wiranto ya sudah orang tua ya, sudah sepuh ya. Pak Luhut juga, tapi ya beliau-beliau itu sangat paham apa yang terjadi di 98 dan tentu tidak berkeinginan hal-hal yang semacam itu terulang lagi di negara kita sekarang maupun di waktu-waktu yang akan datang.